Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Sapitri dengan NIM 2020-143600 semester atau kelas 4O, mata kuliah kepramukaan, dosen pengampu Dr. Andes Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan materi dengan pokok pembahasan pertemuan kelima organisasi gerakan pramuka. 1. Struktur organisasi pramuka. 2. Peranan majelis pembimbing. 3. Fungsi kuarti-kuarti. 4. Gugus depan. Dan selanjutnya, organisasi gerakan pramuka. Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga 7-1 tahun, pramuka penggalang 11-15 tahun, pramuka penegak 16-20 tahun, dan pramuka pendega 21-25 tahun. Kelompok anggota lain yaitu pembina pramuka andalan pramuka, kop pelatih pramuka, pamong, saka pramuka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar sekolah, luar lingkungan sekolah, dan di luar lingkungan keluarga, dan bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentuk watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Selanjutnya, struktur organisasi pramuka. Struktur organisasi pramuka adalah bagan atau skema yang mengembangkan tingkatan-tingkatan organisasi pramuka, mulai dari tingkatan yang paling bawah tersebut. Gerakan pramuka sebagai organisasi kepanduan di Indonesia dapat menyusun organisasi gerakan pramuka dari tingkat nasional, cabang, ranting, sampai gugus depan, sehingga organisasi berjalan dengan efektif. Struktur organisasi gerakan pramuka diatur dalam Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan pokok-pokok organisasi pramuka. Dalam keputusan ini juga diatur tentang tugas pokok dan tanggung jawab, musyawarah, dan garis hubungan dalam generasi gerakan pramuka. Selanjutnya, peranan majelis pembimbing. Peranan majelis pembimbing adalah memberikan bimbingan dan bantuan moral, organisatoris, materi, dan finansial pada kuartir, gugus depan, dan satuan karya pramuka, serta untuk memungkinkan menyelenggarakan misinya. Gerakan pramuka memerlukan bimbingan dan bantuan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, dan itu pada masing-masing tingkat kuartir dan tingkat gudep dan saka. Memberi bimbingan mengandung makna memberi tuntunan, pengarahan, saran, dan nasihat dalam permasalahan moral, mental, psikologi untuk meningkatkan kondisi dan kemampuan kuartir. Memberi bantuan mengandung makna membuka jalan, mengusahakan kesempatan, mengusahakan fasilitas dalam permasalahan organisasi, personel, saran, prasarana, fasilitas, dan keuangan. Selanjutnya, fungsinya ada 4 fungsi. Majelis pembimbing gerakan pramuka mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu A. Fungsi bimbingannya. Yang ke-1, bimbingan yang mengandung makna, tuntunan, pengarahan, saran, dan nasihat. 2. Majelis pembimbing ikut menentukan arah kegiatan kepramukaan, mengoreksi segala penyimpangan di kuartir maupun di gugus depan terhadap ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. B. Fungsi partisipasi. Majelis pembimbing selalu berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan dalam usahanya, memberi binaan, peningkatan, dan pengembangan gerakan pramuka secara aktif, berusaha mengatasi kesulitan dan hambatan yang dihadapi oleh kuartir atau satuan pramuka di gugus depan. Selanjutnya, fungsi bantuan. C. 1. Majelis pembimbing dalam usahanya mendukung gerakan pramuka, mengusahakan fasilitas moral, finansial, maupun material yang diperlukan oleh kuartir atau satuan-satuan pramuka di gugus depan. 2. Mengadakan kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk memperoleh pengertian, dukungan, bantuan, dan kepercayaan masyarakat. Baiknya, yang selanjutnya fungsi-fungsi kuartir.
Kuartir adalah pusat pengelolaan gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif oleh pengurus kuartir yang terdiri atas para andalan. Adapun susunannya adalah sebagai berikut. 1. Seorang ketua. 2. Beberapa orang wakil ketua yang menangkap sebagai ketua bidang. 3. Seorang sekretaris jenderal untuk kuartir nasional atau seorang sekretaris untuk jajaran untuk kuartir yang lain. 4. Seorang bendahara. Jenjang pembinaan teknis kepramukaan adalah gerakan pramuka. Manajemen atau pengelolaan kuartir didesentralisasi sesuai struktur kewilayahan administratif pemerintah, yaitu dari pusat Kuarnas, provinsi Kuarda, kabupaten Kuarcap, sampai kecamatan Kuaran, dan pengelola personel, material, dan keuangan. Kuartir merupakan suatu organisasi otonom yang bertanggung jawab kepada musyawarah tingkat masing-masing. Walaupun demikian, dalam hal pembinaan teknis penyelenggaraan kepramukaan, fungsi-fungsi kuartir berjenjang mulai dari tingkat nasional, daerah, cabang, sampai ranting adalah sebagai A. Kuarnas, kebijakan dan perencanaan strategi pada tingkat nasional. Kuarnas menetapkan kebijakan penyelenggaraan kepramukaan, termasuk penentuan perencanaan strategi untuk kurun waktu tertentu. B. Kuarda, pengendalian manajemen pada tingkat provinsi. Kuarda mengkoordinasi penerapannya kebijakan tersebut di wilayahnya dengan menyesuaikan pada kondisi daerahnya. C. Kuarcap, pengendalian operasional pada tingkat kabupaten atau kota. Kuarcap menyelenggarakan pengendalian operasional atau penyelenggaraan kebijakan itu serta bertanggung jawab atas pembinaan gudeg dan kegiatan pramuka dalam wilayahnya. D. Kuaran, membantu Kuarcap dalam pengendalian operasional. Kuartir ranting berfungsi membantu Kuarcap dalam pembinaan gudeg dan saka dalam wilayahnya. Penyusunan struktur organisasi kuartir. Suatu organisasi pada hakikatnya adalah pengelompokan fungsi-fungsinya agar organisasi dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif dan efisien. Yang selanjutnya, materi gugus depan. 1. Pengertian gugus depan. Gugus depan atau gudep adalah suatu kesatuan organik dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka sebagai peserta didik dalam pembinaan pramuka, serta berfungsi sebagai pangkalan keanggotaan peserta didik. Anggota putra dan putri dihimpun dalam gudeg yang terpisah, masing-masing merupakan gudeg yang berdiri sendiri. Gudeg luar biasa adalah gudeg yang anggotanya menyandang cacat jasmani atau mental dan dapat menyelenggarakan kegiatan dalam gudeg sendiri. Gudeg lengkap terdiri atas 1 perindukan siaga, 1 pasukan penggalang, 1 ambalan penegak, dan 1 rancana pendega. Yang istilahnya A. Istilah perindukan digunakan untuk menyebut satuan pramuka siaga yang dibagi adalah satuan-satuan kecil yang disebut barung. B. Satuan pramuka penggalang disebut pasukan yang dibagi dalam satuan kecil disebut regu. C. Satuan pramuka penegak disebut ambalan yang dibagi dalam beberapa satuan kecil yang disebut sangga. D. Satuan pramuka pendega disebut racana yang tidak dibagi dalam satuan kecil. E. Sangga kerja adalah satuan pramuka penegak singkat regu yang dibentuk atas dasar suatu tugas atau kerja. F. Pemimpin adalah sebutan dari peserta didik yang memimpin satuan tingkat regu ke bawah. G. Pembina adalah sebutan bagi anggota dewasa yang memimpin dan membina pramuka di tingkat pasukan ke atas. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.